Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'as sama'a bighairi imadin wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linnaf'il ibadi wa thabbataha binasbir rawasi wal awtadi wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha'i wasayyidil bulagha'i nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya'i. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladhi bini'matihi tatimu salihat. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini menjadi pertemuan kita yang pertama sekaligus perdana mengkaji kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha. Sekarang masuk ke jilid yang ketiga. Alhamdulillah. Dan tentunya di jilid yang ketiga ini akan banyak sekali membahas kaidah-kaidah nahwu mirip-mirip seperti pelajaran-pelajaran yang ada di akhir-akhir kitab sebelumnya, kitab yang jilid kedua. Namun ini akan lebih menitik beratkan pada pembahasan nahwunya. Namun sekali lagi ya, sebagaimana dikatakan oleh penulis dalam muqaddimahnya ini bahwa kitab yang ada di hadapan kita sekarang, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid ketiga ini merupakan ya satu kitab yang di sini dikatakan bukan kitab nahwu. Ya, bukan apa? Bukan kitab nahwu. Jadi memang kitab ini menggabungkan seluruh apa? Seluruh apa yang ada di nahwu, seluruh apa yang ada di sorof masuk ke dalamnya di sini dan dikemas dengan tampilan-tampilan yang banyak sekali pengayaan kosakatanya. Sebagaimana di sini penulis katakan, innama huwa kitabun syamilun. Tiada lain sesungguhnya kitab beliau ini dari silsilah Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha adalah kitab yang syamil, menyeluruh, mencakup li ta'limil lughah al-arabiyah, mencakup bin nahwiha dari sisi nahwunya, wa sarfiha dari sisi sarafnya, kemudian wa mufradatiha dari sisi mufradatnya dan jawanibiha al-ukhra dari sisi-sisinya yang lain, dari sisi-sisinya yang lain. Ada satu ya di sini fayambaghi, maka sudah semestinya ya dengan sisi-sisi ini semuanya apa diperhatikan ketika menjelaskan bahasa Arab gitu. Baik, kita langsung masuk saja ke pelajaran pertama dari buku ini. Dan tentunya teman-teman, kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga ini akan saya gandengkan penjelasannya melalui kitab syarahnya ini ya. Bisa nampak ya ini kitab syarahnya. Terlihat tidak di layar teman-teman ini kitab syarah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha jilid yang ketiga. Penjelasan ini dijelaskan atau dituliskan oleh salah seorang syekh yang beliau adalah seorang pengajar di
Mahat Lughah ya. Mahat Lughah Universitas Islam Madinah bil Jami'ah Al-Islamiyah. Nah, ini maksudnya adalah Universitas Islam Madinah. Jadi biasanya tolib para mahasiswa sebelum masuk ke jenjang perkuliahannya, kalau ada yang apa ya, tes ujian bahasa Arabnya belum mencukupi, maka dia masuk terlebih dahulu ke Mahat Lughah seperti itu. Nah, ya, Syekh Husain bin Ahmad ya bin Abdullah Al-Wali. Ini penjelasannya. Kita akan ambil dari sini. Kita masuk ke pelajaran pertama tentang i'rab dan bina. Al-i'rabu wal bina. Ya. Al-i'rabu wal bina. Kita lihat ya. Apa itu i'rab? Apa itu i'rab? I'rab merupakan suatu perubahan yang ada di akhir suatu kata. Jadi i'rab itu adalah apa? Taghyir. Taghyirun. Nah, ya. I'rab itu adalah taghyir, perubahan. Taghyirun. Yang terjadi di akhir satu kata. Nah, yang berubah itu adalah keadaannya, teman-teman. Inilah i'rab. Lalu ada namanya bina. Kalau bina itu apa? Bina itu artinya tetap, subut, alias la yataghayyar. Kalau taghyir itu berarti i'rab, berubah. Kalau bina tidak berubah. Dan sama juga terjadi di akhir suatu kata. Berarti kita bisa simpulkan, tidak seluruh kata di dalam bahasa Arab itu keadaan akhirnya i'rab, tidak semua. Karena ada nantinya kata-kata di dalam bahasa Arab yang keadaan akhirnya itu bina alias tidak bisa berubah. Pada bab atau pelajaran pertama di buku Durusul Lughah jilid ketiga ini, langsung saja pada pembahasan i'rab dan bina ini dikelompokkan langsung terkait kategori katanya. Nah, ini kita masuk di isim terlebih dahulu ya. Fil asma'i, pada isim. Sebagaimana kita lihat di sini al-ismu. Nah, isim itu apa? Imma mu'rabun wa imma mabniun. Ada kata-kata mu'rab, ada kata-kata mabni. Apa arti dari al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniun? Isim itu bisa di-i'rab dan bisa dibina. Apa bedanya mu'rab sama i'rab? Kalau i'rab itu adalah keadaan akhir suatu kata yang bisa berubah-ubah. Nah, mu'rab itu adalah kata yang keadaan akhirnya itu bisa beri'rab alias bisa berubah-ubah. Kalau mabni tentu adalah kata yang keadaan akhirnya itu bina, tidak bisa tidak bisa berubah-ubah. Sebagaimana di sini, fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu. Maka mu'rab adalah ma taghayyara, apa yang berubah akhirannya. Kenapa bisa berubah keadaan akhir isim? Bisa babil amil, dengan sebab adanya dengan sebab adanya amil. Apa sih amil itu? Amil itu adalah faktor yang masuk ke isim dan nantinya
si isim tersebut akan dituntut untuk memenuhi apa yang diminta oleh faktor yang masuk pada kata atau masuk ke isim tersebut. Sebagaimana di sini juga di syarah dikatakan, ya, fal mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil amili. Ya, lihat contohnya, ada kalimat ja'al mudarrisu, marfu'un, artinya yang dirofa. Kita tahu tanda rofa itu salah satunya domah. Maka dari kedua kata ini ja'al mudarrisu, mana yang berharokat domah? Al-mudarri, al-mudarrisu. Maka al-mudarrisu di sini dia marfu namanya. Dan pas banget al-mudarrisu adalah isim. Berarti al-mudarrisu ini termasuk isim mabni atau isim mu'rab? Mu'ab. Mu'rab. Ya, mu'rab dia. Maka oleh sebab itu dikatakan marfu. Apa yang menyebabkan kata mudaris di sini berharokat domah? Apa? Fa'il. Betul sekali. Yang menyebabkan kata mudaris di sini itu berharokat domah di akhirnya karena ada kata ja'a. Dengan begini kita bisa menghukumi ja'a sebagai amilnya mudaris. Amil rofaknya amil rofaknya mudaris. Ternyata betul. Ja'a itu adalah fi'il. Fi'il kan artinya kata kerja. Kata kerja otomatis mencari pelaku atau subjeknya. Ketika ja'a masuk kepada mudaris, mudaris dituntut untuk menjadi fa'il namanya. Fa'il adalah subjek. Ya. Kalimat yang kedua, sa'altu al-mudarrisa. Al-mudarrisa di sini berubah menjadi fathah nih harokat akhirnya. Dan kita tahu harokat fathah merupakan tanda dari i'rab nasab. Maka mudaris di sini kita katakan dia mansub yang artinya dinasab. Apa sebab nasabnya mudaris? Apa sebab nasabnya mudaris di sini? Sa'al, sa'altu. Saltu. Mm-mm. Sa'altu ini adalah amilnya mudaris sehingga mudaris menjadi apa? Nasab. Dia ditandai fathah karena bentuknya yang mufrad sebagaimana mudaris di awal ketika rofa ya ditandai dengan domah karena bentuknya yang mufrad. Berikutnya lagi salam tu alal mudarrisi. Nah, mudarris berubah lagi menjadi kasrah di sini. Maka mudaris kita katakan dia majrur, artinya dijarkan, dijerkan. Apa penyebab mudaris itu majrur? A, Ala. maka ala di situ menjadi amil atas jernya si mudaris. Inilah contoh dari apa? I'rab dan mu'rab terjadi pada isim. Contohnya semua ada pada kata mudaris. Yang mudaris hakikatnya adalah isim. Sekarang kita lihat ya, yang mabni. Apa itu mabni?
Mala yataghayyaru. Mala yataghayyaru akhiruhu bisababil amil. Mabni itu adalah kata yang tidak berubah keadaan akhirnya dengan sebab amil masuk kepadanya. Apapun amil yang masuk kepada kata tersebut, ya kata tersebut tidaklah berubah keadaan akhirnya. Karena memang dia terkategorikan sebagai kata yang mabni. Keadaan akhirnya selalu bina, tidak bisa berubah. Contoh di sini ada kalimat ja'a haulai. Kita tahu ja'a adalah amil rofa, teman-teman. Fi'il, ya, yang menuntut adanya fa'il. Ternyata yang menjadi fa'il dari ja'a adalah haulai. Haulai adalah isim isyarah. Nah, isim isyarah itu kan tergolong sebagai isim yang mabni. Keadaannya, keadaan akhirnya apa? Tidak bisa berubah. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita katakan haulai bukanlah marfu, melainkan fi mahalli raf'in. Ini berlaku untuk mengidentifikasi setiap kata-kata yang dia mabni. Ini i'rabnya berarti kepada posisi. I'rabnya apa? Kepada posisi. Posisi kata haulai menempati tempatnya fa'il. Yang fa'il itu kan rofa. I'rabnya. Maka haulai kita katakan fi mahali raf'in. Pada tempat rofa sebagai fa'ilnya ja'a. Lanjut sa'al tu haulai. Sa'al tu kita tahu adalah amil yang menuntut adanya maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Seperti kata mudarris sebelumnya sa'altu al-mudarrisa. Mudarrisa yang diharokati fathah akhirannya dia menjadi maf'ul bihnya sa'altu. Haulai di sini pun dia jadi maf'ul bihnya sa'altu. Ketika kita identifikasi, kita analisis, kita katakan dengan apa? Fi mahallin nasbin. Si haulai menempati posisinya siapa? Maf'ul bih. Jadi posisinya nasab. Mahal itu apa? Posisi atau kedudukan gitu. Salam tu ala haulai. Nah, sama haulai juga terletak setelah huruf jar. Maka kita katakan fi mahalli jarrin. Sampai sini bisa dipahami. Untuk i'rabnya, jadi setiap kata bisa kita i'rab, teman-teman. I'rab itu artinya kita menjelaskan kata tersebut di dalam kalimat. Identitasnya apa aja? Contohnya ja'a al-mudarrisu nih. Ja'a al-mudarrisu. Kita i'rab mudarrisunya. Kita i'rab apa? Mudarrisunya. Maka akan keluar i'rab seperti ini. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Mudaris adalah fa'il, pelaku dari ja'a. Marfu'un, mudaris adalah isim yang dirofa. Maka kita harus tahu rofa itu punya beberapa tanda. Tanda rofa apa yang ada pada kata mudaris sehingga kita bisa menghukumi mudaris itu rofa. Selain dari kedudukannya yang fa'il. Nah, kita identifikasi tandanya yaitu dommah wa alamatu raf'ihi ad-dommatu dan tanda rofanya adalah dommah. Begitupun sa'altu al-mudarrisa. Al-mudarrisa di sini bagaimana i'rabnya? Kita sebutkan kedudukannya terlebih dahulu sebagai maf'ulun bihi, objek dari sa'altu. Maf'ulun bihi. Nah, baru masuk ke kategori i'rabnya. Mansub yang dinasab artinya. Tanda nasabnya apa? Kita jelaskan wa alamatu nasbihi al al-fathatu. Berikutnya, salam tu alal mudarrisi. Al mudarris terletak setelah ala majrur ya kan? Dikatakan di buku tadi. Bagaimana cara kita mengi'rabnya? Al mudarrisi ismun majrurun yang artinya isim yang dijarkan wa alamatu jarrihi itu salah tuh harokat huruf ro-nya harus kasroh ya. Wa alamatu jarrihi al kasrotu.
At-taghayyuru alladhi hadasa fi akhiri kalimati. Maka perubahan harokat yang muncul, yang terjadi di akhir kata mudaris, mulai dari mudaris yang domah, keadaan akhirnya, mudaris yang keadaan akhirnya fathah, sampai yang ketiga, mudaris keadaan akhirnya kasroh. Ya, itu merupakan pergantian atau perubahan dari domah, tumal fathah, tumal kasroh, kemudian kasroh. Hadza taghayyur, inilah yang dimaksud dengan perubahan. Ya dulu, maka perubahan tersebut menunjukkan ala anna kalimatal mudarrisi, menunjukkan atas sesungguhnya kata mudarris di sana mu'robatun, adalah isim yang mu'rob di mana keadaan akhir katanya bisa berubah-ubah sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Lianna akhiraha taghayyara bisababil amil, karena akhirannya itu berubah dengan sebab adanya amil. Baik amil rofa yang menuntut adanya fa'il seperti ja'a. Baik amil nasab yang menuntut adanya maf'ul bih seperti sa'altu. Baik amil jer seperti ala huruf jer. Setiap isim yang terletak setelahnya maka majrur. Nah, yang pertama ternyata amilnya adalah fi'il. Begitu. Ya. Nah, yang kedua pun gabungan antara fi'il dan isim sa'altu. Dan yang ketiga amilnya adalah huruf. Baik. Kemudian wal mabni, mabni itu apa definisinya? Ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amil. Yang maksudnya adalah yalzamu halatan wahidatan. Dia harus dalam satu keadaan itu. Keadaan akhirnya ya satu keadaan itu saja. Meski yang masuk amil rofa, amil nasab, atau amil jer, maka kata tersebut keadaan akhirnya tetap seperti asalnya. Yang dicontohkan oleh penulis adalah haula'i isim isyarah. Ja'a haula'i. Maka haula'i bagaimana cara mengirobnya meskipun secara mahal, secara posisi kita irobnya secara mahal juga fi mahalli raf'in fa'ilun mabniun alal kasri. Atau boleh dibalik. Haula'i adalah isim yang mabni di atas kasroh. Karena harokat huruf terakhirnya adalah kasroh, maka kita katakan mabniun alal kasri. Kasri tanpa tak marbutoh ya, perhatikan. Fi mahali rof'in, pada mahal rofa sebagai fa'ilnya ja. Ro'a itu haula'i yang terletak setelah yang terletak setelah ro'a itu dia fi mahali nasbin maf'ulun bih sebagai maf'ul bih ya. Atau boleh juga kita dari sini dulu mabniun alal kasri fi mahali nasbin maf'ulun bihi, pada mahal nasab sebagai maf'ul bih. Kemudian haula'i salam tu ala haula'i yang terletak setelah ala kita i'rabnya secara mahal, kita katakan mabniun alal kasri langsung fi mahali jarrin. Sudah selesai. Fakalimatu haula'i kama taro, maka kata haula'i sebagaimana yang kamu lihat lam yataghayyar akhiruha. Tidak berubah kan akhirannya? Kasroh saja dia nih. Ma'annal amila, padahal bahwasanya udah ada amil. Ya, udah ada apa? Amil. Qad taghayyara, yang telah berubah-ubah tuh. Fahia, maka dia adalah kata yang mabni. Kenapa li'anna akhiraha lam yataghayyar ma'a taghayyuril amili. Karena akhirannya itu lam yataghayyar, tidak berubah ma'a taghayyuril amili. Bersamaan dengan itu amilnya berubah-ubah. Tapi keadaan akhir dari haulai tetap saja kasroh seperti itu. Tidak berubah-ubah. Nah ini bagus sekali catatan di dalam syarah. Nalhadhu mimma sabaq. Nalhadhu. Kita catat dari apa-apa yang telah lewat. Annal ismal mu'roba, bahwasanya isim yang mu'rob
keadaan akhirnya bisa berubah karena mengalami i'rab, taqulu fi i'rabihi, kamu bisa katakan di dalam menjelaskannya atau menganalisisnya atau lebih tepat mengi'rabnya dengan kata-kata marfuun kalau dia rofa, atau au mansubun kalau dia nasab, au majrurun ya, kalau dia jar. Ammal ismul mabniyu, adapun isim yang mabni, fatakulu fi i'rabihi, fanakulu ya afwan, nakulu di sini ini juga tadi nakulu karena ini nun. Maka kita katakan, nakulu kita katakan, maka kita berkata atau kita katakan fi i'rabihi, dalam i'rabnya ini ketika isim mabni fi mahali raf'in kalau memang dia menempati kedudukan yang rofa, atau fi mahali nasbin kalau dia menempati kedudukan yang nasab, atau fi mahali jarrin atau pada mahal jar kalau dia menempati posisi posisi jar. Dan keadaan mabninya itu nanti macam-macam. Ada yang di atas kasroh, ya, ada yang di atas fathah, ada yang di atas dhammah, bahkan ada yang di atas sukun. Nah, kita harus tahu di sini al-mu'rabu wal mabniyu minal asma. Di kitab Durus Lughah kita kembali lagi ke sini. Al-asma'u kulluha mu'rabatun. Ternyata dikatakan oleh Syekh Dr. Faniyambadi Abdul Rahim rahimahullah, isim itu semuanya mu'rab, teman-teman. Isim itu apa? Semuanya mu'rab. Ma adal fi'atil atiyah. Kecuali yang berikut ini. Ketika dikatakan keseluruhan isim itu mu'rab, berarti mayoritas dari isim mu'rab bisa berubah keadaan akhirnya. Ada isim yang tidak bisa berubah keadaan akhirnya, ada tergolong mabni, namun itu sedikit dan ini yang sedikitnya. Berharap yang sedikit ini bisa kita hafalkan. Yang pertama adalah domair, domir-domir, ya. Domir-domir itu semuanya mabni, tidak mu'rab. Maka dikecualikan dari apa? Keseluruhan isim yang mu'rab. Dikecualikan dari perkataan penulis al-asma kulluha mu'rabah. Di antara domir itu seperti huwa, hum, anta, antum, ana, gitu. Qalu, zahabtu. Hadhihi domairu raf'i. Ini yang dinamakan dengan domir-domir rofa. Domir-domir roh, domir-domir rofa. Domir-domir rofa pun juga beberapa ada kategori tersendiri. Contohnya dari huwa, hum sampai anta, antum, ana di sini. Ini sebutannya adalah domir rofa munfasil. Domir rofa yang terpisah dari kata selainnya. Sehingga nanti domir-domir rofa munfasil semisal huwa, hum, anta, antum, ana, ketika dia di dalam kalimat, kedudukannya menjadi mubtada karena di awal. Sedangkan zahabtu di sini yang menjadi domir rofa adalah tu-nya. Maka kita katakan dalam i'rabnya nanti mabniun ala dhammi, kalau ini tu ya, mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun, sebagai fa'ilnya zahaba. Sama juga seperti kata qalu, di sini ada wawu, wawunya disebut dengan wawul jamaah, dia domir rofa berkedudukan sebagai fa'ilnya. Berikutnya ada domir-domir yang nasab. Hadhihi domair nasab. Ra'aituhu as'aluka dorobani. Mana domir nasabnya? Pada kata atau kalimat ra'aituhu, pada kalimat ra'aituhu yang menjadi domir nasab adalah domir ha di sini. Yang kita baca dengan harokat domahu ya. Berikutnya as'aluka, mana domir nasab di sini, yaitu kaf di akhir.
Karena apa? Fi mahali nasbin sebagai maf'ul bihnya as'alu. Berikutnya dorobani mana? Domir nasab di sini. Ya, sukun di sini yang disebut sebagai ya mutakallim. Berikutnya kitabuhu daftaruha ismuka alaiha lana. Di dalamnya terdapat domir-domir jer. Hadhihi domairul jarri. Mana domir-domir yang jer? Ha di setelah atau di akhir kata kitab. Sebab dia bersambung dengan apa? Dengan isim. Hukum dari hu yang ada pada kata kitabuhu itu fi mahali jarin sebagai mudhof ilaihnya kitab. Sama juga domir ha di sini pada kata daftaruha, buku catatan dia. Haknya juga fi mahali jar sebagai mudhof ilaihnya daftar. Ismuka sama juga fi mahali jar sebagai mudhof ilaihnya ismu. Nah, alaiha hak di sini, lana nak di sini itu fi mahali jar sama fi mahali jar. Namun kita tidak katakan dia sebagai mudhof ilaih sebab dia terletak mereka berdua hak dan na terletak setelah huruf huruf jar. Inilah isim yang mabni, domir pertama. Yang kedua, isim yang mabni itu adalah asmaul isyarah, isim-isim isyarah. Contoh seperti haza, hazihi, zalika, ulaika, hazani, hatani, mu'rabani. Ketiga ada al-asma al-mausulah, isim-isim yang mausul atau kata sambung seperti allazi, allati, allazina, allazani bentuk musananya, allatani juga bentuk musananya ya, muannas. Afwan. Nah, afwan. Asmaul isyarah haza, hazi, zalika, ulaika ini mabni, teman-teman. Namun untuk hazani dan hatani ini mu'rab ya. Hazani kan isim isyarah bentuk musananya. Hatani juga isim isyarah bentuk musananya bentuk dua. Ini dia tidak mabni melainkan mu'rab. Sama seperti isim mausul yang bentuk musananya al-lazani, al-latani dia mu'rab, tidak mabni. Yang mabni hanya al-lazi yang mufrad, al-lati dan al-lazina yang jamak. Sama seperti isim isyarah kan haza hazihi zalika yang mufradnya dia mabni juga jamaknya ulaika. Namun yang bentuk musananya hazani dan hatani dia tetap mu'rab. Berikutnya yang keempat adalah asmaul istifham, isim istifham, kata tanya. Seperti man, aina, ma, mata, kaifa. Ini semuanya mabni. Dan yang kelima ada ba'duz zuruf. Ba'duz zuruf berarti sebagian zorof, sebagian dari keterangan. Contoh seperti idza di sini, al-an, haitsu, amsi. Ini dia zorof. Yang keenam adalah asmaul af'al. Asmaul af'al ini adalah isim-isim fi'il. Dia memang isim bentuknya namun maknanya fi'il. Ada amin. Amin itu isim fi'il ya teman-teman. Maknanya adalah istajib. Istajib, kabulkanlah maknanya itu. Jadi amin isim fi'il amr. Berikutnya ada uf. Kemudian ada ah. Ini adalah isim fi'il. Mabni tentunya. Yang ketujuh ada al-a'dadu al-murakkabah. Angka-angka yang dia itu murakkab. Seperti ahada asyara, hitungan belasan, sampai tis'ata asyara. Dan as-salisa asyara. Salah harokat ya, ini harusnya kasrah. Tis'ata asyara, 19. Nah, sedangkan untuk kata isna asyara, asyaronya mabni, isnanya mu'rob.
Isnanya apa? Mu'rab. Dikatakan al-juz'ul awwalu min isna asyara. Bagian pertama dari isna asyara apa? Isna. Dari mana taunya? Lihat baik-baik di sini. Yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Talibannya nasab sebagai tamyiz. 12 siswa belajar di kelas. Nah, isna di sini failnya yadrus. Berikutnya ro'aitu isnai asyara taliban. Ro'aitu isnai. Berubah tuh isnai. Nggak lagi isna. Nandakan dia mu'rab. Berikutnya. Hadza ta'amu li isnai asyara taliban. Sama. Isnai terletak setelah huruf jar lam. Makanan ini untuk 12 siswa. Nah, tanda-tanda i'rab, alamatul i'rab, ada yang asli, ada yang cabang. Alamatul i'rabil asliyah wal far'iyah. Ada yang asal, ada yang cabang. Asal ini berarti pokok. Tanda i'rab yang pokok dan ada tanda i'rab yang cabang. Alamatul i'rabil asliyah fil ismi. Tanda i'rab yang dia itu adalah asal pada isim. Contoh domah di sini merupakan tanda asal pada i'rab rofa wahia alamatur raf'i. Kemudian fathah itu adalah tanda pada i'rab nasab wahia alamatun nasbi. Dia adalah tanda asal i'rab nasab. Kasroh al-kasratu wahia alamatul jarri. Tanda asal dari i'rab jar. Apakah rofa itu tandanya hanya domah? Apakah nasab tandanya hanya fathah? Apakah jar tandanya hanya kasroh? Tidak. Rofa nasab jar punya tanda-tanda yang lain. Selain ya domah misalkan di rofa, selain fathah misalkan di nasab, selain kasrah ya misalkan di jar ada. Sebagaimana di sini dikatakan oleh mu'alif ya atau musannif, wa hunaka alamatun ukhra far'iyatun dan di sana ada tanda-tanda yang lain yaitu tanda-tanda cabang far'iyah. Wa hiya fil anwa'il atiyah. Dan dia ada pada jenis-jenis berikut ini minal asma dari isim. Nah, kita masuk ke bentuk isim. Jam'ul mu'anasi salim. Kalau jamak muannas salim, alamatun nasbi fihi al-kasratu. Diingat-ingat, jamak muannas salim tanda nasabnya itu adalah kasroh. Contoh, khalaqallahu as-samawati wal ardo. Tuh, ardo. As-samawati. As-samawati di sini kedudukan sebagai maf'ulun bihi. Apa tanda nasabnya dia? Karena maf'ul bihi itu nasab. Tanda nasabnya adalah kasroh. Kenapa bisa kasroh tanda nasabnya? Karena bentuknya adalah samawat jamak muannas salim. Jamak muannas salim dikatakan tanda nasabnya adalah al-kasrah. Yang kedua, al-mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf isim-isim yang tidak bertanwin. Isim-isim yang tidak bertanwin. Ini dibahas di akhir buku Durusul Lughah jilid pertama kan, teman-teman? Di pelajaran yang ke-22 kalau tidak salah. Alamatul jarri, tanda jernya ini kalau isim-isim yang nggak ditanwin terletak setelah huruf jer, itu tanda jernya nanti al-fathah. Al-fathah tuh, contohnya idhab ila fir'auna. Fir'auna itu padahal terletak setelah huruf jer ila, yang mana harusnya kan kasroh. Namun tidak di kasroh, kenapa? Melainkan di fathah, kenapa? Karena Fir'aun ini termasuk isim mamnu minas sorof. Berikutnya lagi, isim yang diirob dengan tanda cabang. Al-asma'al khomsah. Al-asma'al khomsah itu ada abuka, ayahmu, akhuka.
Hamuka, fuka, zu, dan zu. Kullul alamati fiha far'iyah. Setiap tanda pada isim-isim yang lima ini itu semua masuk kepada tanda yang cabang. Ketika nasab berarti nanti dengan apa? Ketika nasab. Ketika rofa nanti dengan apa? Dengan wawu. Ketika nasab nanti dengan apa? Dengan alif. Ketika jer nanti dengan apa? Dengan ya. Bagaimana di sini? Kita lihat. Alamatur raf'i al wawu. Tanda rofanya al asmal khamsah adalah wawu. Contohnya aja'a abuka. Abuka tuh. Abuka. Ada wawunya. Karena dia apa? Rofa. Kenapa bisa rofa? Kedudukannya sebagai fa'ilnya ja'a. Terus kenapa tanda rofanya wawu? Karena dia adalah al asmal khamsah. Kemudian tanda nasabnya al asmal khamsah alif. Ya. A'rifu abaka. A'rifu abaka. Jadi maf'ul bihnya a'rifu ni abaka. Dan dia nasab berarti. Apa tanda nasabnya? Alif. Yang ketiga alamatul jarri al ya. Nah, tanda jarnya dari alam al asmal khamsah adalah ya. Contoh, aina sayyaratu abika. Tahu kenapa abika di sini majrur? Padahal nggak ada huruf jar. Jadi apa abika? Maf'ulun bih. Eh, mudhafun ilaih. Mudhof mudhof ilaih. Tu'rabul asma'u al-khamsatu bihadhil alamati idza kanat mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Ini fokus pada pembahasan al-asmal khamsah sekarang. Al-asmal khamsah itu tu'rabu dia di-i'rab bihazihil alamati dengan tanda-tanda ini. Maksudnya apa? Dengan tanda wawu ketika rofa, dengan tanda alif ketika nasab, dengan tanda ya ketika jer. Kapan? Kalau si al-asmal khamsah tersebut dia diidofahkan kepada domir selain ya mutakalim. Dan tentunya juga diidofahkan kepada isim zohir. Isim zohir itu adalah isim yang bukan domir. Kalau misalkan lafal-lafal dari al-asmal khomsah diidofahkan kepada ya mutakalim, maka nanti dia tidak lagi rofa dengan wawu, tidak lagi nasab dengan alif, tidak lagi jer dengan ya. Melainkan dia akan apa? Di-i'rab dengan tanda aslinya. Yaitu seperti ini. Contohnya, ketika mufrad nih dia tidak diidofahkan kepada domir selain yang mutakalim, tidak pula diidofahkan kepada isim zohir selain dia. Li akhun. Akhun ini kan lafal al asmal khamsah. Hafal al asmal khamsah tapi tidak diidofahkan. Ya udah nggak usah dikatakan al asmal khamsah. Saal tu akhon, akhon tidak didofahkan, maka tidak bisa kita katakan sebagai al asmal khamsah di sini. Kalau secara lafalnya iya dia adalah lafal yang digunakan dalam al-asma'ul khamsah. Namun karena dia tidak dimudhofkan maka tidak kita katakan dia isim yang lima atau al-asma'ul khamsah. Contoh anta ka akhin, kamu seperti saudara laki-lakiku. Sama nih, akhin terletak setelah kaf huruf jer. Namun dia tidak apa diidofahkan, maka tanda jernya apa? Ya kasroh, kasroh biasa. Jamak muzakkar salim. Coba silakan dibaca. Jam'ul muzakkari salim. Jama muzakkar salim kullul alamati fihi far'iyah. Sama juga seperti al asmal khomsah. Jama muzakkar salim tanda i'rabnya adalah tanda cabang semuanya. Berarti apa? Dengan huruf. Ingat nih jama muzakkar salim. Alamatur raf'i al wawu. Tanda rofa jama muzakkar salim adalah wawu. Contoh. Dakhala al mudarrisuna. Al mudarrisuna kan kedudukannya sebagai fa'ilnya dakhala. Kita tahu fa'il ya rofa.
Maka mudaris di situ rofa dong, marfuun kita katakannya, marfuun bidommatin. Nah, dengan apa? Kok domah? Dengan wawu ya. Marfuun bil wawi. Dia dirofa dengan wawu. Gitu. Fa'ilun marfuun bil wawi atau wa alamatu raf'ihi al wawu sebagai ganti dari dhammah. Contoh lagi jamak muzakkar salim ketika nasab wa alamatun nasbi al ya'u. Nah, tandanya ya. Contoh sa'altu al mudarrisina ini ya sukun nih. Yang sukun di sini adalah tanda nasabnya si al mudarrisin. Alamatul jarri al ya'u dan tanda jar dari jamak muzakkar salim itu adalah ya juga sama seperti nasab. Contohnya hadhihi gurfatul mudarrisina. Ini merupakan kamar para guru. Al mudarrisina ada ya-nya sama ketika nasab. Maka ya di sana menjadi tanda tanda jer kalau irobnya jer, kemudian tanda fathah ya kalau irobnya nasab. Al musanna al musanna ini adalah isim yang bermakna dua. Kulul alamati fihi fariyatun sama setiap tanda dari isim musanna dia menggunakan tanda cabang. Berarti dengan apa? Dengan huruf. Alamatur raf'i al alif. Nah, isim musanna ketika rofa ya dengan alif. Contohnya goba tolibani. Tolibani ini musanna, dua orang siswa goba tidak hadir. Berikutnya alamatun nasbi al ya'u, tanda nasabnya adalah ya bagi isim musanna. Nahwu contohnya tolabal mudiru tolibaini. Lah, dengan ya nih isim musanna tanda nasabnya. Kemudian tanda jernya isim musanna dengan apa? Dengan ya juga. Hadhil ghurfatu li tolibaini. Dua kamar ini milik dua orang siswa. Kalau tolabal mudiru tolibaini, kepala sekolah mencari dua orang siswa. Apa bedanya? Apa bedanya isim musanna dan jamak muzakkar salim ketika nasab dan jer? Apa bedanya? Kan tandanya sama-sama dengan ya. Sekarang apa bedanya? Bedanya adalah harokat huruf sebelum ya-nya. Kalau isim musanna, harokat huruf sebelum ya-nya fathah. Maka kita katakan al-maftuhu ma qablaha dan al-maksuru ma ba'daha. Yang dimaksud dengan maksurun ma ba'daha adalah harokat huruf yang terletak setelah ya. Pada pada apa? Pada isim musanna. Nah, kasroh ya. Kalau jamak muzakkar salim ketika nasab dan jer, harokat sebelumnya adalah kasroh, sedangkan huruf setelahnya adalah fat, fathah. Patah. Muslimina, tolibina, mudarrisina, gitu ya. Kita lihat kitab syarah di sini. Jadwal yubayyinu ad-domairo al-muttasilah. Ini ada tabel yang menjelaskan domir-domir yang muttasil. Domir rofa, tak mutaharrikah, tak yang berharokat. Ini tak yang berharokat. Tu tati yang nyambung pada fiil madi. Wawul jamaah domir rofa pada kata zahabu di fiil madi. Yaul mukhatabah ya di sini pada fiil mudhari tadhabina. Kemudian alif isnain, alif yang berkedudukan sebagai fa'il ganda dua maknanya. Ada pada fiil zahaba contohnya. Nun niswah. Nun niswah itu juga domir rofa masuk pada fiil madi di sini zahab zahab nak di sini itu ya. Kemudian ada na al mutakallim nahnu zahabna contohnya ini semua adalah domir rofa.
Nah, domir nasab yang mutakalim seperti ini. Sa'alani, ya sukun yang di akhirnya itu. Kaful mukhotob, kaf adalah domir anta ketika nyambung sama fi'il. Bisa kak, bisa ki kan. Kalau kak berarti anta takdirannya. Kalau ki anti takdirannya. Dan seterusnya. Baik, kita cukupkan dulu. Kita akan bahas kembali ini di pertemuan yang mendatang. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan daras pembelajaran sore hari ini mengenai mu'rab ya dan mabni. Lebih tepatnya mungkin isim, isim mu'rab dan isim mabni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah. Jazakunallahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fiik ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa fik barakallahu.